Kehidupan dunia itu salah satunya Allah berikan selama di dunia namanya ujian. Tuh 2 3 ujian. Apa namanya? Ujian. Masalah. Bunda teteh sayang, hidup ini tempatnya masalah. Selama kita hidup pasti punya masalah. Kalau tidak ingin punya masalah jangan alias makanya Ahilman lihat ini wajahnya hampir sama semua, kelihatan wajah banyak masalah kelihatan. Jangan tersinggung karena itu ciri orang yang hidup, betul? Kalau bunda kelihatan punya masalah, ada masalah, berarti kita teh masih apa? Masih hidup. Jadi hidup mah pasti ketemu sama yang namanya apa? Ujian. Mana keterangannya? Salah satunya ada di surat Al-Mulk ayat 2. Surat apa? Al-Mulk ayat 2. Al-Mulk ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah sampaikan kepada kita, apa kata Allah? Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Betul? Sebagai apa Ustadz? Sebagai ujian. Hidup ini tempatnya ujian sehat, ujian sakit, ujian kaya, ujian miskin, ujian punya suami yang soleh, punya suami yang kurang soleh, punya istri yang cantik, punya istri yang cerewet, punya istri yang banyak mintanya, punya istri yang belanja online terus, punya istri yang banyak mintanya, punya istri yang cemberut terus. Ujian. Kenapa Allah uji kita? Lihat kalimat selanjutnya, ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat siapa yang paling baik amalnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Punten. Kalau ada orang yang ikut ujian hasilnya tidak lulus, kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Yang keras, yang salah mana? Kalau ada orang yang ikut ujian hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Kalau ada kita yang dikasih masalah, yang salah masalahnya atau sikapnya? Betul? Tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Status hari Rabu itu. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Bahkan kata Ahilman, masalah itu singkatan masalah masa mengenal Allah. Status hari Kamis, masalah masa mengenal Allah. Bunda teteh sayang, jujur, kalau dikasih masalah kita ngerasa nggak tambah dekat sama Allah? Betul? Kalau lagi dikasih ujian, merasa nggak kita pengen tambah taat ke Allah?
Berarti kalau dengan ujian menjadikan kita makin dekat dengan Allah, wa huwal azizul ghafur, dialah Allah yang maha bijaksana dan maha pengampun. Berarti di saat yang bersamaan ujian itu adalah tanda Allah mencintai kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka mohon izin, mohon maaf, bersyukurlah kita yang hari ini masih disapa dengan ujian. Kenapa Ahilman? Karena ujian itu adalah kabar bahagia dari Allah Subhanahu. Apa kabar bahagianya? Setidaknya ada 4 kabar bahagia dari Allah untuk yang sedang diuji. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1. Ujian itu adalah pesan cinta dari Allah. Kalau Allah sedang mencintai hambanya, kalau Allah sedang merindukan hambanya, maka Allah akan sapa hambanya itu dengan ujian. Dengan ujian. Dan tolong catat baik-baik ya, ujian itu ada 2. 1, ujian itu sesuatu yang membahagiakan untuk kita. 2, ujian itu sesuatu yang tidak baik untuk kita, yang gak kita suka, itu juga ujian. Mana keterangannya AA? Lihat surat Al-Anbiya ayat 35. Surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Surat ke-21 ayat 35. Coba dibuka. Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, yang berjiwa pasti akan mati. Selama dia hidup, maka dia akan mengalami apa? Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Ada ayatnya. Dan kami, kata Allah, akan menimpakan kepada kamu sekalian apa? Bisyarri, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang buruk, wal khairi, dan sesuatu yang enak atau sesuatu yang baik. Sebagai apa Ahilman? Fitnah, sebagai ujian. Insyaallah. Jadi ujian itu tidak serta-merta yang gak enak aja. Boleh jadi yang enak juga adalah ujian. Apa ujiannya? Kalau dikasih yang enak, berarti ujiannya adalah ujian syukur. Kalau dikasih yang tidak enak, berarti ujiannya ujian sabar. Pertanyaannya, Bunda, lebih senang diuji sama yang enak atau sama yang gak enak? Senengnya mah dikasih yang enak. Padahal biasanya kalau naik kelas itu makin tinggi tingkatannya, ujiannya makin enak makin gak enak. Ulangi. AA, S3, S2, S1. Ujian S3, S2, S1 sama atau beda? Makin jadi doktor ujiannya berat atau tidak? Tapi gelarnya doktor. Masya Allah. S2 2 kali ujiannya juga berat juga. Berarti makin kita diuji, kalau ujian yang gak enak, berarti sebentar lagi akan ada kebahagiaan. Betul? Nah pertanyaannya, AA, apa kabar bahagianya? 1, ternyata ujian itu pesan cintanya siapa? Allah. Maka perhatikan surat Al-Ankabut ayat 2. Surat apa? Al-Ankabut ayat 2. Allah sampaikan, apakah kamu mengira telah beriman kepada Allah sedangkan kamu belum diuji? Betul? Sok Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam diuji atau tidak? Ujiannya dikit apa banyak? Kecil apa besar? Oke, dibanding dengan ujian kita, lebih besar ujian baginda Nabi atau ujian kita? Ujian kita mah Bunda sayang, Teteh sayang, gak ada seujung kukunya daripada ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Maka mohon izin, mohon maaf, siapapun yang hari ini sedang diuji,
sambutlah ujian itu sebagai pesan cintanya siapa? Allah kepada kita. Berarti Allah sedang merindukan kita. Yang kedua, apa kabar bahagia yang Allah berikan untuk yang sedang diuji? Yang sedang diuji itu Allah berikan kabar bahagia. Apa? Dijanjikan surga dalam hidupnya. Ya Allah, Ustadz, kenapa yang diuji dijanjikan surga? Iya, karena saat dia diuji, dia sabar menghadapinya. Dan Allah sampaikan, nanti di surga akan ada malaikat yang menyambut dengan kalimat apa? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam, selamat untukmu yang sabar. Bagaimana kita bisa sabar kalau diuji ketika di dunia kita tidak mau? Betul? Bukankah orang kelihatan sabarnya kalau diuji? Bukankah orang kelihatan kualitas sabarnya kalau dia mendapatkan ujian? Maka makin berat ujiannya, makin besar sabarnya, makin besar potensi surga dalam hidupnya. Ulangi, makin berat ujiannya, makin besar sabarnya, makin besar potensi surga yang Allah siapkan untuknya. 3. Ujian itu cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Yang hadir di sini dosanya dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Coba, siapa di sini yang paling banyak dosanya? Jawab atuh ece, saya gitu. Siapa yang paling banyak dosanya? Siapa yang paling banyak maksiatnya? Siapa yang sering banyak kehilafannya? Punten, mohon izin ya, kita teh dihormati dan dimuliakan dua alasannya. Satu, karena Allah kasih casing sama kita. Betul? Jadi kelihatan ini kaya, ini keren, ini pinter, ini populer. Casing. Dan yang kedua, karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Setuju? Jadi mohon maaf, jangan sombong, jangan besar kepala, nanti nggak cukup helm. Apa tuh yang mau kita sombongkan dan kita mah nggak punya apa-apa, betul nggak? Terus gimana Ustadz, kita banyak dosa, kita banyak salah, ya? Maka tadi kata Ahilman disampaikan, kenapa orang dimuliakan? Dua alasannya, karena Allah kasih casing. Bisa nggak Allah ambil lagi casingnya? Bisa nggak Allah ambil lagi titipannya sama kita? Bisa. Kaya, miskin, terkenal, itu kan di dunia saja. Sampai ke kubur nggak ada. Eta kuburan orang kaya nggak ada. Eta kuburan orang miskin nggak ada. Itu selesai. Dunia selesai. Setelah itu semuanya hamba Allah, kembali semua kepada Allah. Betul? Maka mohon maaf hari ini, jangan sombong dengan apa yang hanya dititipi, karena satu saat pasti diambil lagi. Terus yang kedua apa? Karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Berarti semua punya dosa atau tidak? Ini catatan bagi semua. Jangan terlalu pandai melihat kesalahan orang lain. Kita ini kadang-kadang suka gatal kalau lihat orang salah teh. Kamu nanya kan ujungnya itu nanti liur kamunya. Susah, kenapa? Karena sibuk dengan dunia. Bunda sayang, catat ini ya, hidup kita itu setidaknya akan mengalami 12 etape kehidupan. Berapa? 12. Lihat ini. 1, alam ruh. 2, alam rahim. 3, alam dunia. 4, alam kubur. 5, alam kiamat. 6, alam dibangkitkan.
7 alam dikumpulkan, 8 alam ditimbangkan, 9 alam dihitungkan, 10 alam diberikan pertolongan, 11 alam diperjalankan di sebuah jembatan namanya Syiratul Mustaqim, ke-12 baru ditentukan akhiratnya surga atau neraka. Manusia mengalami berapa kehidupan? Yang pertama alam apa? Alam ruh, sudah kita lewati? Sudah kita lewati? Yang kedua alam apa? Alam rahim, sudah kita lewati? Yang ketiga alam apa? Alam dunia, sedang kita lewati, betul? Ingat, dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Akan ada masa dunia selesai, semua akan kembali kepada Allah, betul? Apa ujung dunia ini Ustadz? Mati, semua akan mati. Ahilman, lihat ini wajahnya camat semua. Apa itu camat? Calon mati, semua pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di luar, yang di atas, yang di tengah, Ustadz Hilman. Aa kan masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda udah mati ada atau tidak? Dikit apa banyak? Bahkan menurut penelitian yang masih muda itu potensi matinya lebih banyak dibanding orang tua. Mohon izin, mohon maaf, mati mah nggak ada yang tahu. Bisa jadi ibu-ibu duluan, Ahilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, ibu-ibu duluannya. Ustadz, bisa jadi tua bisa muda, bisa. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan, bisa. Atau yang muda belakangan, yang tua duluan. Jadi yang duluan siapa? Ustadz weh. Jadi dunia mah nggak lama, nanti masuk alam kubur, betul? Alam kubur akan kita datangi. Alam kubur nanti alam kiamat akan terjadi. Alam dibangkitkan, alam dikumpulkan, alam ditimbangkan, alam dihitungkan, alam diberikan hisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita berjalan di sebuah jembatan baru surga dan nerakanya. Bukankah tujuan kita bukan dunia? Tujuan kita adalah surganya Allah, betul? Maka mohon izin, mohon maaf, berarti kalau dikasih ujian di dunia karena Allah ingin mengingatkan kita, boleh jadi ada dosa yang pernah kita lakukan. Betul? Iya. Maka bunda sayang, sok ya yang ngerasa bahwa kenapa ya ujian aku tuh ini banyak banget. Nggak apa-apa, udah boleh jadi Allah sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ternyata orang yang selama di dunia ujiannya banyak dan dia ridho dengan ujian itu, maka saat dia kembali kepada Allah hisabnya diringankan. Kenapa? Karena ujiannya Allah dahulukan ketika hidup di dunia. Pertanyaannya, bunda nerima itu atau tidak? Dan yang keempat, kenapa Allah berikan ujian? Apa kabar bahagianya? Allah ingin naikkan derajat kita. Masya Allah. Ada berapa kabar bahagianya? Ada berapa? Untuk yang sedang diuji, catat baik-baik kabar bahagia dari Allah ini. Yang pertama, orang yang sedang diuji itu sedang dicintai oleh siapa? Allah. Yang kedua, orang yang sedang diuji itu berarti orang yang sedang dijanjikan surga oleh siapa? Allah. Yang ketiga, orang yang sedang diuji itu berarti orang yang sedang dihapuskan dosa-dosanya oleh siapa? Allah. Dan yang keempat, orang yang sedang diuji itu adalah orang yang sedang ditingkatkan derajat hidupnya oleh siapa? Allah. Maka bunda sayang ya, kembali kepada poin yang tadi. Bunda yang sedang diuji, mau nggak dapat 4 hal ini? Mau atau tidak? Jawabannya tergantung sikap kita ketika menghadapi ujian itu. Sama kayak tadi Ahilman bilang, kalau ada orang yang ikut ujian
kemudian gagal ujiannya, yang salah soal atau jawaban? Jawaban. Kalau ada orang yang dikasih masalah dalam hidupnya, dikasih ujian dalam hidupnya, maka yang harus dipastikan bukan hanya ujiannya, tapi juga sikapnya. Pertanyaannya, emang orang itu sikapnya macam-macam ketika diuji? Macam-macam. Tolong catat, ada 5 karakter orang yang ketika menghadapi ujian. Ada berapa? 5. Yang pertama, ada orang kerdil, sibuknya membesarkan masalah. Apa yang pertama? Orang kerdil, orang kecil, sibuknya membesarkan masalah. Masalahnya kecil tapi dibesar-besarkan. Jadi besar atau tidak? Hati-hati. Padahal biasa aja tapi ngerasa paling gede masalahnya. Yang bikin gede itu bukan masalah, hanya cara pandangmu dengan masalah itu. Yang kedua, ada orang bodoh, sibuknya mengeluh dengan masalah. Ibu, teteh sayang, mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada mengeluh jadi tambah masalah. Setuju? Yang pertama tadi orang apa? Orang kerdil, sibuknya apa? Membesarkan masalah. Masalah kecil dibesar-besarkan. Yang kedua orang apa? Orang bodoh, sibuknya apa? Mengeluh dengan masalah. Kenapa disebut orang bodoh? Dia lupa ada janji Allah untuk yang diuji. Betul nggak? Ada pesan bahagia dari Allah. Kenapa dia nggak mau? Malah kemudian dia mengeluh. Liar. Mengeluh dengan masalah. Yang ketiga, orang biasa, sibuknya membicarakan masalah. Ibu punya teman yang kalau ketemu dia ngomongin masalah, kira-kira kita kebawa masalah apa enggak? Ibu berteman sama orang yang kalau ketemu temen masalah terus liar teh ka urangna, liar nggak ke kitanya? Lihat wajah dia temen masalah terus. Awal bulan ngomongin SPP anak sekolah, tengah bulan cicilan motor, tengah bulan lagi cicilan rumahnya, akhir bulan ngomongin suaminya. Ya Allah, aku teh ketemu kamu biar tenang, kenapa jadi tambah rudet gini? Ibu teh nggak ada masalah, tapi punya teman yang suka jadi bawa masalah. Kebawa masalah atau tidak? Kita nggak punya masalah, teman kita punya masalah, ngomongin masalah, ketularan masalah atau tidak? Ketularan. Makanya bunda teteh sayang, berteman itu pastikan dengan teman yang positif pengaruhnya. Betul? Bunda punten ya guys, kadang-kadang ada, bukan di sini, mungkin ya di sana kali ya. Di sini mah insya Allah enggak gitu ya, enggak jauh beda. Masuk rada gemes sama yang bikin status, ada macam-macam. Gini statusnya teh, ZZZ ngantuk ayah. Bunda lagi taklim ya, lagi taklim kia, ada status ZZZ ngantuk. Kita ke bawah ngantuk nggak? Ngaruh kan ke kita kan? Ada lagi yang begini, statusnya teh warna hitam, terus ada tulisan di bawahnya, buat yang ngerti aja. Maksudnya apa? Itu status macam apa coba? Di sini ada yang begitu apa enggak? Ada yang begitu apa enggak? Yang mana orangnya? Ya Allah, meniriwe. Coba gambar hitam, tulisan buat yang ngerti aja. Kita nih yang baca penasaran apa tidak? Kita kan liatin kan, ada apa ya? Kenapa ya dia teh ya? Alah, Ustaz kenapa ya? Ujungnya kita teh WA ke dia, Besti kamu kenapa? Besti kamu cerita tuh Besti. Besti. Si Besti teh nggak ngejawab, bikin lagi status yang baru. Makasih udah pengertian sama aku. Maksudnya apa? Saya teh pengen tahu masalahnya apa. Kenapa dibikin status yang lagi? Liar teh kitanya. Pusing nggak? Ibu pernah nggak ada status begini? Hari Sabtu, gini statusnya teh.
At home alone, di rumah aja sendiri. Maksudnya apa? Mau diajak healing, pengen jalan-jalan. Kita teh jadi nggak nikmatin jalan-jalan. At home alone, jadi riweuh sorangan. Kita nggak punya masalah, jadi ke bawah masalah, betul tidak? Ibu, Ustaz juga suka anehnya, punten. Kenapa bunda teh sayang kalau taklim, kenapa duduknya harus sama orang yang dikenal di sampingnya? Kenapa harus begitu? Ama pernahnya, mohon izin, ini mah fenomena, nggak tahu di sini sama atau enggak gitu ya. Kita teh janjian sama teman kita, besti, itu hari Kamis di An-Nabawi ada Ustadz Hilman. Yang mana? Ini yang di TikTok teh. Aku mah favorit dia mah. Favorit aku mah sama dia teh. Udah mah lembut suaranya. Aku mah favorit banget sama dia teh. Terus kayak gitu nggak sih? Terus ibu teh bilang, Besti, nanti kita ngaji ke sana yuk. Singkat cerita, hari Kamis si Besti teh telat. Bunda duluan. Makin kesini jamaah makin banyak kan? Kieu bunda teh. Bunda di sini duduk set, di sini pakai tas. Ada yang begitu apa enggak? Ada. Yang mana orang? Orang datang yang baru, orang lain ditanya, ibu kosong apa enggak? Ada yang nanya lagi, ibu kosong. Temen aku sama yang lain teh, emang ada siapa bu? Ada temen aku. Sok saya mau tanya, apa coba itu maksudnya apa? Buat apa? Justru taklim itu kan biar kenal sama orang lain, betul apa enggak? Betul enggak? Ternyata setelah Ahilman survei, ternyata memang si Besti mah duduknya teh barengan biar ada yang diomongin. Betul apa enggak? Kita teh nanya, Ece, ari kamu kenapa sama dia? Terus sama si Ece eta mah ada we gosip teh, seru. Ada aja yang diomonginnya teh. Sok, ibu, kalau kita duduk sama yang nggak dikenal pasti kita khusyuk. Berarti punten. Ada orang biasa sibuknya apa? Membicarakan masalah. Makanya kalau berteman jangan sama yang teman bermasalah. Pasti kabawa masalah. Betul? Ulangi, karakter orang ketika menghadapi masalah. Satu, orang apa? Orang kerdil. Sibuknya apa? Membesarkan masalah. Dua, orang bodoh. Sibuknya apa? Mengeluh dengan masalah. Tiga, orang biasa. Sibuknya apa? Membicarakan masalah. Empat, orang besar. Sibuknya mengatasi masalah. Orang besar mah sibuknya apa? Mengatasi. Pokoknya solusi. Padahal tidak semua masalah butuh solusi. Ibu, kalau ada teman yang lagi cerita masalah, jangan diceramahin. Kabur besok dia pasti. Orang kalau sedang cerita maunya apa? Didengarkan. Tuh, dua, tiga. Didengarkan. Kalau orang lagi cerita, ibu jangan langsung lagi, Besti, aku mau cerita. Apa? Aku tuh lagi diuji banget sama suami aku. Langsung ibu bilang gini, dengerin ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, eta si Besti lagi cerita, baru sekalimat langsung ibu ceramahin, ujungnya ibu berantem sama dia. Kamu nggak pernah peka sama aku teh. Aku tuh lagi cerita, iya tapi kamu dengerin, aku dengerin. Dia lagi terluka,
lagi tersakiti. Karena menurut pengalaman Ahilman, banyak perempuan itu kalau udah cerita, dia hanya butuh cerita, karena kadang-kadang jawabannya dia jawab sendiri. Cerita sendiri, jawab sendiri. Apa? Aku tuh lagi diuji sama suami aku tuh nggak nyangka banget begini. Kan aku tuh harusnya lebih sabar ya ayah, aku tuh harus lebih ridho ya ayah ya, lebih bersyukur sama Allah ya. Kata saya, nanya seorang jawab sendiri. Ternyata memang hanya butuh untuk didengarkan, betul? Maka mohon maaf, orang besar bagus, sibuknya ingin mengatasi masalah, tapi tidak semua masalah harus diselesaikan. Apa yang kita butuhkan? Nomor 5, siapa? Orang beriman sibuknya naik derajat dengan masalah. Siapa yang kelima? Orang beriman sibuknya naik derajat karena masalah. Ibu, yang paling penting dari masalah bukan hanya solusinya, tapi yang paling penting hikmah di balik masalah itu. Apa pelajarannya? Apa hikmahnya? Apa ini ilmu yang Allah mau kasih ke saya dengan masalah yang dikasih ini? Betul? Ibu kira-kira masuk kategori yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4 atau 5? Maunya masuk yang mana? Maunya masuk yang mana? Baik, kita maunya masuk kategori yang kelima. Jadi orang beriman yang naik derajat karena mau atau tidak? Mau atau tidak? Karena yang bisa mendapatkan ini adalah orang yang ketika diuji, ujiannya mengantarkan iman dalam kehidupannya. Apa poinnya? Dia menjadi orang yang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaan selanjutnya, gimana caranya agar kita masuk kategori orang beriman ketika sedang diuji? Jawabannya, ketika ujianmu terasa berat, maka ada 3M. Ada berapa? 3M protokol keimanan. Tuh, kan biasa protokol kesehatannya. Iya mah 3M protokol keimanan ketika diuji. M yang pertama, sikapnya adalah menerima. Tuh 2, 3, menerima. Bunda sayang, teteh sayang, kalau sedang diuji, sikap yang pertama apa? Menerima. Kalau sedang diuji, jangan komplain. Kalau sedang diuji, jangan nyalahin keadaan. Ya Allah, kenapa saya diuji? Ya Allah, kenapa harus saya? Makin ibu komplain, ujiannya ada atau tidak? Datang atau tidak? Datang, udah ada. Buat apa kita komplain sesuatu yang sudah ada? Terus gimana tuh Ustaz? Ridho, nerima apa yang Allah beri. Kenapa? Karena Allah tidak akan mungkin memberi sesuatu yang tidak baik untuk kita. Maka pertanyaannya, gimana biar kita bisa ridho menerima? Tolong catat. Ada 3 ayat yang harus Bunda tadaburi agar bisa punya sikap menerima. Ada berapa tadi? Setidaknya ya. Yang pertama, kalau kita mau belajar menerima, nanti dibuka surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Apa bunyinya? Ahilman sebutkan terjemahannya. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Boleh jadi sebaliknya.
buruk menurutmu tapi baik menurut Allah, baik menurutmu tapi boleh jadi buruk di mata Allah. Allah maha, Allah lebih, kita tidak. Jangan sok. Ustadz, kenapa aku diuji dengan suami yang seperti ini? Shh. Boleh jadi pintu surgamu terbuka nanti karena engkau sabar menerima suami yang seperti ini di dunia ini. Terus gimana? Ibu nih kadang-kadang kalau ada masalah suka mintanya sama manusia, capek. Ayah teh berubah tuh. Aku teh udah nggak kuat sama ayah teh. Aku teh pengen ayah lebih soleh, lebih berubah, lebih baik. Kira-kira suami ibu berubah atau tidak? Kata suami ibu, "Ari kamu ngomong naon? Kamu teh ngomong apa? Makin kita makin amburadul." Terus gimana tuh Ustad? Shh. Bilang sama Allah, "Ya Allah, itu suamiku, makhlukmu ya Allah. Lembutkan hatinya. Kalau nggak lembut, cabut usianya." Pusing ya Allah, saya juga lihatnya ya. Jangan begitu atau doanya kumaha sih. Jangan begitu doanya ya. Bilang sama Allah, "Ya Allah, tidak mungkin engkau menitipkan ini kecuali engkau nyiapin kebaikan untuk hamba ya Allah." Betul? Kan rumah tangga tuh semuanya nggak mulus-mulus aja, betul nggak Bu? Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana status hari Jumat cocok tah eta. Jadi gimana Ustadz? Kan rumah tangga emang begitu, betul? Ada yang suaminya soleh, istrinya tidak soleh, ada tidak? Siapa contohnya? Nabi Nuh. Nabi Nuhnya soleh. Siapa istrinya? Ibu Nuh. Meneliur atau sahanya nges betereh Ibu Nuh weh. Nabi Nuhnya soleh, Ibu Nuhnya tidak soleh. Nabi Lut soleh, istrinya siapa? Celut. Ibu Lut tidak soleh. Ada yang kedua, suaminya tidak soleh, istrinya soleh, ada tidak? Keluarga siapa? Firaun. Siapa istrinya? Ibu Aun weh. Asiyah. Firaunnya tidak soleh, Asiyahnya soleh. Betul? Ibu namanya siapa? Asiyah. Ibu istri Firaun berarti? Bukan temannya. Yang ketiga, ada yang suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh, ada tidak? Siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Ummu Lahab. Istrinya teh Ummu Jamil. Ibu Lahab, Ummu Lahab, namanya Ummu Jamil. Siapa namanya? Abu Lahabnya tidak soleh, Ummu Jamilnya tidak soleh. Ada yang keempat, suaminya soleh, istrinya soleh, ada tidak? Keluarga siapa? Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul? Sok, kalau ibu punya suami mau kayak Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab apa Nabi Ibrahim? Caknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim teh istrinya dua, Siti Sarah sama Siti Hajar. Udah nggak bisa digolong, nggak udah itu ibu udah milih itu tadi, udah milih itu. Jadi Ustadz, hidup ini bukan tentang apa yang kita mau, tapi hidup ini tentang apa yang Allah mau. Betul? Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Kehendak siapa yang paling baik? Kita punya mau, Allah punya mau. Mau siapa yang paling baik? Untuk apa kita mau tapi Allah nggak mau dengan kita? Udah, sikap yang pertama apa? Menerima. Yang kedua ayatnya apa Ustadz? Al-Baqarah 286. Surat apa? Al-Baqarah 286. Apa bunyinya? La yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Berarti kalau hari ini ada yang merasa diuji, kenapa aku yang diuji? Karena Allah tahu kamu yang kuat menerima ujian itu. Kenapa enggak yang lain? Yang lain mah enggak kuat. Kenapa? Aku tuh dulu berharap suami aku tuh kayak Ahilman begini, tapi yang ada begitu aku mah. Ibu mohon izin, kalau hidup mau bahagia, rumusnya ojo dibandingke. Apa rumusnya? Ojo dibandingke. Betul? Jangan membandingkan hidupmu dengan hidup siapa? Orang lain. Jangan dibandingkan. Betul? Jangan mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain, karena masing-masing kaki beda ukurannya, beda baunya. Maka jangan dibanding-bandingkan. Terus gimana? Ridho, terima. Kenapa Allah menguji kita? Karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat dengan ujian itu. Yang tiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Al-Insyirah ayat sabaraha? 5 dan 6. Apa kata Allah? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada, sesungguhnya bersama kesulitan ada. Hidup ini nggak akan hujan terus, betul? Hidup ini nggak akan mendung terus, betul? Nggak akan panas terus, betul? Badai pasti, hujan pasti, berhenti, jodoh pasti bertemu. Kalau enggak di pelaminan, mungkin di pemakaman. Udah jodoh pasti bertemu atuh. Terus gimana tuh Ustadz? Dah hidup mah begitu, kadang ada senang, kadang ada susah, betul? Yang lagi senang jangan sombong, yang lagi susah jangan putus asa. Dah hidup mah kayak roda yang berputar, betul? Apa tugas kita? Ridho, menerima. Tuh 2 3 menerima. Mulai hari ini yang lagi diuji udah nerima apa belum? Kalau belum nerima pasti nggak akan kuat. Jangan nyari kambing hitam, karena kambing putih juga banyak. Untuk apa cari kambing hitam? Orang Tangerang catat ya, kalau nyari kambing jangan ke Cirebon, kejauhan. Yang dekat aja di Tangerang juga banyak. Coba lihat. Maka nanti yang kedua, M-nya adalah menyadari. Apa yang kedua? Menyadari. Angkat tangannya boleh? Oke, simpan di kepalanya boleh? Menyadari. Tuh 2 3 menyadari. Maksudnya menyadari apa? Gimana caranya kita sadar? Yang ketiga, M-nya apa? Mendekat. Tuh 2 3 mendekat. Mendekat. Tuh 2 3 mendekat. Mendekat kepada siapa? Gimana cara mendekatnya? Apa amalan yang bisa mendekatkan kita dengan Allah sehingga ujian terasa lebih ringan dan lebih mudah untuk kita? Bagaimana cara menyadarinya? Bagaimana cara mendekatnya? Ketika kita sedang diuji, insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Saudaraku, ujian bukanlah hukuman. Ia adalah tanda Allah sedang membersihkan, menguatkan, dan meninggikan derajat kita. Tak ada ujian yang sosial di sisi Allah selama ia dihadapi dengan sabar, ikhlas, dan penuh keyakinan. Jika hari ini kita sedang diuji, semoga kita termasuk orang-orang yang mampu bertahan hingga kelak kita menyadari bahwa di balik rasa sakit Allah telah menyiapkan hadiah yang indah. Jika kajian ini bermanfaat dan menguatkan hati, jangan ragu untuk subscribe agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan dan menguatkan iman di tengah ujian hidup. Semoga Allah memberkahi langkah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.